Halo, nama aku Putri Dwi Untari dengan NIM 124350014. Perkenalkan, nama saya Hana Faiza dengan NIM 124350020. Perkenalkan, aku Luciana Simarmata dengan NIM 124350101. Halo semua, perkenalkan nama aku Kezia Gaban dengan NIM 124350038. Semuanya, perkenalkan nama saya Airin Claudia Brusmuring dengan NIM 124350032. Vitamin D atau vitamin matahari yang cara kerjanya mirip hormon. Vitamin D sering disebut sebagai vitamin matahari karena tubuh kita bisa membuatnya sendiri ketika kulit terkena sinar matahari, tepatnya sinar UVB. Tapi yang menarik, vitamin D sebenarnya bukan vitamin biasa, melainkan prohormon atau zat yang nantinya berubah menjadi hormon aktif di dalam tubuh. Prosesnya terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama terjadi di kulit. Sinar matahari mengubah kolesterol jenis tertentu menjadi vitamin D bentuk awal yang disebut vitamin D3 atau kalsiferol. Bentuk ini masih belum aktif. Selanjutnya, vitamin D3 masuk ke aliran darah dan dibawa ke hati. Di sini, ia diubah menjadi bentuk lainnya yang disebut 25-OH vitamin D. Ini juga belum aktif, tapi sudah bisa diukur lewat tes darah untuk mengetahui kadar vitamin D kita. Tahap terakhir terjadi di ginjal, di mana 25-OH vitamin D diubah lagi menjadi bentuk aktif yang disebut 1,25-OH2 vitamin D. Nah, bentuk inilah yang bertindak seperti hormon di dalam tubuh, mengatur mineral di tulang, membantu penyerapan kalsium, menjaga kekuatan otot, hingga mendukung sistem kekebalan tubuh. Nah, apa sih fungsi dari vitamin D? Nah, fungsi vitamin D itu bisa dalam satu paket, yaitu booster tulang, mood, dan imun. Nah, selain menjaga kalsium dan tulang, vitamin D juga menguatkan imun agar tidak gampang sakit. Kemudian dapat mengurangi nyeri otot, lalu membantu suasana hati lebih stabil dan membuat tubuh lebih melek dan bertenaga. Selanjutnya, kita membahas sumber utama vitamin D. Ayo, siapa yang belum tahu kalau vitamin D itu bukan dari makanan, tapi dari matahari. Yang dimana caranya itu kita cukup 10-15 menit menikmati matahari pagi. Nah, tubuh kita itu bisa bikin vitamin D lebih banyak dari yang ada di suplemen. Kita juga bisa memakan makanan pendukung seperti ikan berminyak, kuning telur, hati, dan jamur UV. Di sini aku bakal jelasin siapa sih yang gampang kekurangan vitamin D. Yang pertama adalah orang yang jarang terpapar sinar matahari. Ini tuh termasuk pekerja kantoran atau pelajar yang banyak beraktivitas di dalam ruangan. Orang yang berada di rumah sakit atau mereka yang tinggal di wilayah dengan musim dingin yang panjang. Jadi mereka itu tuh jarang terpapar sinar matahari. Kemudian ada orang dengan kulit lebih gelap. Pigmen melanin yang ada pada kulit orang gelap itu dapat mengurangi kemampuan kulit untuk memproduksi vitamin D dari paparan sinar matahari. Kemudian ada lansia. Seiring bertambahnya usia kita, kemampuan kulit untuk memproduksi vitamin D dari sinar matahari cenderung menurun. Dan yang terakhir adalah orang dengan obesitas atau berat badan berlebih. Vitamin D ini adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi, pada orang yang obesitas, vitamin D cenderung terperangkap di jaringan lemak, sehingga ketersediaannya dalam darah berkurang. Kekurangan atau capek tanpa alasan. Yang pertama itu cepat lelah. Tubuh mudah kehilangan energi meski aktivitas tidak berat. Yang kedua, nyeri tulang atau otot di malam hari. Proses pemulihan tidak optimal sehingga timbul rasa pegal saat beristirahat. Yang ketiga itu mood gampang turun. Ketidakseimbangan nutrisi mempengaruhi hormon yang mengatur emosi. Yang keempat itu mudah flu, sistem imun melemah sehingga tubuh lebih rentan terkena infeksi. Dan yang kelima itu brain fog atau susah fokus. Nah, fungsi otak dapat menurunkan sehingga sulit berkonsentrasi dan mudah lupa. Bagaimana sih cara kita untuk menjaga kadar vitamin D? Yaitu cukup berjemur sebentar 3-4 kali dalam seminggu. Lalu pilih makanan yang kaya vitamin D seperti ikan berlemak, hati sapi, kuning telur, susu, atau yogurt
fortifikasi. Jika perlu, boleh tambah suplemen 600-1000 international unit atau satuan internasional. Dan jangan lupa tetap aktif bergerak agar tubuh kita menyerap vitamin D dengan lebih baik. Vitamin D itu punya perjalanan hidup yang seru di dalam tubuhnya. Semua dimulai dari kulit. Ketika sinar matahari UVB mengubah kolesterol menjadi bentuk awal vitamin D, setelah itu vitamin D masuk ke hati lalu diubah menjadi 25 OHD. Ini adalah bentuk yang biasanya dicek lewat tes darah. Perjalanannya belum selesai. Vitamin D kemudian pergi ke ginjal dan di sana ia diubah lagi menjadi bentuk yang paling aktif, yaitu 1,25 OH2D. Dalam bentuk inilah vitamin D bekerja seperti hormon yang mengatur banyak gen penting di tubuh. Jadi vitamin D bukan hanya vitamin biasa, dia menjalani perjalanan panjang sebelum bisa bekerja dan memberi manfaat bagi kita. Ada sedikit pantun nih guys. Pagi cerah burung pun bernyanyi. Jangan lupa berjemur sebentar saja. Vitamin D bantu tulang tetap kuat tiap hari, biar sehat dan mood tetap ceria sepanjang masa.